Selamat pagi teman-teman, selamat datang di podcast Suara, sewaktu kita bercerita. Aku harap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Walaupun penat menyapa setiap harinya, namun aku harap kalian tetap kuat dan semangat. Ini podcast pertamaku, semoga kalian mau mendengarkan untuk menikmati waktu. 위로가 되지 않는 말들로 날 잡아보려 해도 대충 알아 너의 맘에 별다르지 않게 다 표현 못한 이상한 걱정도 어잠깐만 나 알 수 있는 걸 Yeah, I can feel it 난 너를 만나 느낄 수 있는 걸 Yeah 나 어떤 말로 너에게 두 손을 Yeah 건네어 네 맘을 Yeah 좀 더 편하게 해줄 수 있을지 난 네 옆자리를 지켜줄게 어디든 널 쭉 지켜볼게 낮이든 밤이든 네가 혼자 더 헤매지 않게 Baby I'll be there 내 옆에 널 지켜줄게 Yeah 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 예전 같지 않은 날들의 상처 가득한 우리 모습 보면서 넌 내 두 손을 붙잡고 아직 뭐가 뭔지 몰라 대답할 순 없지만 I can say things will be just as usual. Namaku Lu'lu Alfi Maliha, seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang ada di Magelang. Ini adalah podcast pertamaku. Podcast yang aku buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kepewaraan. Maaf jika nanti selama 30 menit ke depan aku banyak mengucapkan kesalahan atau bahkan membawakan podcast ini dengan cara yang membosankan. Namun, aku harap kita bisa menikmatinya. Ya, aku memberi nama podcast ini dengan nama Suara, sewaktu kita bercerita. Dengan harapan jika podcast ini akan terisi dengan cerita-cerita dari aku dan kamu. Sejujurnya, pada rencana awal, podcast ini ingin aku isi dengan pembicaraan dari segala arah. Pembicaraan dari segala bidang. Sebab, memang aku tidak mempunyai topik pasti. Namun akhir-akhir ini, aku menyukai dua topik ini, yaitu perjalanan dan kesendirian. Jadi mungkin podcast ini akan berbeda dengan peta konsep yang pernah aku buat. Podcast ini dalam 30 menit ke depan akan aku bagi menjadi 3 segmen. Segmen yang pertama adalah segmen yang tengah kita nikmati kali ini. Topik pada segmen pertama ini berisi tentang hal-hal yang menyangkut podcast ini dan aku. Kemudian, segmen yang kedua itu membicarakan tentang perjalanan. Ya, perjalanan. Tepatnya perjalanan hidup. Selanjutnya, pada segmen terakhir, kita akan berbincang tentang kesendirian. Wah, kalau dipikir-pikir, podcast ini sangat gelap ya teman-teman. Apa yang dibicarakan begitu berat. Namun tenang saja, di setiap jeda antar segmen, aku akan memutarkan beberapa potongan lagu yang aku sukai. Selain itu, aku juga akan membacakan beberapa karyaku, entah di segmen berapa nanti. Semoga tidak membosankan. Pada awal perkuliahan, dosenku meminta kami untuk memilih membuat produk akhir berupa audio atau audiovisual. Produk tersebut nantinya akan menjadi bahan penilaian untuk ujian akhir semester. Tanpa berpikir panjang, aku memilih podcast sebagai produk akhir tersebut. Sebab, jika memilih audiovisual, aku sedikit memiliki masalah dengan kepercayaan diri. Berbicara di depan kamera adalah hal yang menakutkan untukku. Ya walaupun dengan podcast ini saja aku tetap tidak terlalu percaya diri. Karena takut jika suaraku ini akan mengganggu pendengaran kalian. Oh iya,
Aku baru saja membeli buku terjemahan dari bahasa Korea yang berjudul The Power of Language. Buku tersebut merupakan salah satu buku bestseller di Korea. Aku pertama kali melihat buku tersebut di salah satu best yang ada di Twitter. Ternyata buku tersebut pernah dibaca oleh salah satu anggota boyband BTS. Dan aku baru saja mengetahuinya setelah membeli buku tersebut. Di dalam buku karangan Shin Do-hyun dan Yoon-naru tersebut, aku menemukan sebuah kalimat yang membuatku berpikir keras. Sebuah kalimat yang cukup menggangguku. Kalimat tersebut berbunyi, ketika kita mulai meragukan aturan dan tradisi yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, baik aturan dan tradisi yang berwujud maupun tidak, saat itulah kita bisa bertemu dengan aku yang sebenarnya. Aku bertanya-tanya, apakah kita bisa benar-benar mengabaikan aturan dan tradisi untuk menemukan kita yang sebenarnya? Padahal, aturan dan tradisi adalah hal yang melekat kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana bisa kita mengabaikannya? Aku pun bertanya dengan salah satu temanku. Dia mengatakan kita yang mengikuti atau mengabaikan aturan dan tradisi adalah kita yang sebenarnya. Sebab mengikuti atau mengabaikan aturan adalah pilihan kita sendiri, dan hal tersebut adalah bagian dari kita. Namun hal tersebut tetap membuatku bingung, sampai aku menulis sepenggal puisi. Puisi tersebut berbunyi seperti ini, teman-teman. Ini aku, katamu. Tapi mengapa selalu ragu, jika yang kau sebut aku adalah aku? Haha, mungkin bukan puisi, hanya sepenggal rasa yang aku tuliskan dengan aksara. Menurut kalian, untuk menemukan aku yang sebenarnya, kita harus bagaimana? Kalian lebih setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Shin Do-hyun dan Yoon-naru atau pendapat temanku? Ngomong-ngomong, apakah kalian suka membaca? Aku sangat menyukainya. Bagiku, membaca adalah hal yang sangat menyenangkan. Sebab saat membaca buku, aku merasa seolah hanyut dalam cerita tersebut. Seolah aku berada hidup dalam dunia cerita itu. Sangat menyenangkan. Bahkan tiap kali bacaan yang kubaca telah usai, aku merasa terhempas ke dunia nyata. Hal tersebut tak jarang membuatku merasa hampa. Tak jarang aku menangis dan tertawa seperti orang gila. Ibuku selalu menatapku heran tiap kali melihat aku senyum-senyum sendirian. Padahal aku tidak sendirian. Aku bersama dengan bacaan yang ada di tanganku. Aku mulai menyukai membaca sejak aku kecil. Aku ingat, dulu setiap aku selesai makan nasi bungkus, aku membuang kertas minyak dan meninggalkan korannya untuk aku baca. Aku juga suka membeli koran atau buku bacaan bekas. Sampai suatu hari buku mengajak ke toko buku untuk pertama kalinya. Aku takjub melihat banyak buku yang tersusun rapi. Terlihat luar biasa. Pada saat itu, buku yang aku beli adalah buku cerita tentang Nabi dan para sahabatnya. Kalau tidak salah, aku membeli 5 buku saat itu. Setelah pergi ke toko buku untuk pertama kali, setiap aku pergi ke kota, pasti aku membeli 1 buku. Mungkin bisa dibilang setiap 1 tahun 1 buku. Sangat sedikit. Namun pada saat itu aku memang hanya bisa membeli 1 buku setiap liburan kenaikan kelas. Walaupun seperti itu, aku juga sering pergi ke perpustakaan untuk menghabiskan waktu dengan membaca. Tapi entah mengapa akhir-akhir ini aku kehilangan minat bacaku. Apa kalian tahu bagaimana cara mengembalikannya? Aku ingin pulih. Sebab beberapa buku masih utuh, belum kusentuh. Selain membaca, aku juga suka menulis. Apa kalian juga menyukainya? Aku harap kalian juga menyukainya. Aku menemukan hobi menulis saat aku duduk di bangku kelas 3 SD. Saat itu, guru bahasa Indonesiaku meminta kami membuat buku harian. Buku harian itu nantinya dikumpulkan setiap pertemuan. Apabila ada yang lebih dahulu bisa memenuhi 1 buku harian penuh, dia akan mendapatkan hadiah. Dan aku pernah mendapatkan hadiah itu. Sebuah buku cerita tentang Maria Alkiptiah. Pernah suatu hari aku merasa bosan. Pasti kalian juga pernah kan?
suatu saat merasa bosan, tidak tahu harus melakukan apa. Saat itu aku duduk termenung menatap layar laptop. Kemudian aku mencoba mengetik rangkaian aksara di halaman Word. Mungkin puisi ini bukan puisi yang baik atau puisi yang bagus. Hanya sepenggal puisi biasa. Namun entah mengapa aku sangat menyukainya. Maukah kalian mendengarkan sedikit karyaku? Puisi ini berjudul Mari Katakan Selesai. Kemarin, kau mengatakan jika kita adalah sepasang. Namun kini, rasa ini telah lama usang. Kau dengan jarakmu dan aku dengan diamku. Entah sejak kapan tiada lagi rindu. Awalnya aku tak percaya jika rasa bisa hilang begitu saja. Namun kini aku sendiri mengalaminya. Bukan hanya aku, tapi juga kamu. Kita menemukan kenyamanan yang lain. Mungkin. Tidak apa. Mari berpisah. Mari melangkah menuju rasa yang sama sekali berbeda. Entah kamu dengan orang yang baru, atau aku yang memilih larut dalam duniaku. Mari katakan selesai, agar cerita kita benar-benar usai. Bagaimana menurut kalian? Tolong beritahu aku apa yang terlintas di pikiran kalian saat mendengar puisi tadi. Aku harap kalian menyukainya. Oke teman-teman, segmen kali ini telah usai. Puisi tadi sebagai penutup dari segmen ini. Sebentar lagi, aku akan memutarkan sebuah lagu yang aku suka. Semoga kalian juga menyukainya. 불빛의 모든 것이 드러났을 때 외로운 서깃 위로 시작된 주행 모든 걸 잃어봐야 해 You must have made it 그래야 진짜 리얼한 자유를 얻지 댓글쯤은 날려 온종 달라서 그거 하나 믿어 yeah 제멋에 취한 채 그럼 좀 어때 다 해도 돼 넌 yeah 겁없는 네가 보고 싶다 바닥부터 올라가 너잖아 뭘 참고만 있어 네 젊은 몸 하나 지금 할 수 있는 미친 짓 Don't fight the feeling 보는 대로 가 babe Don't fight the feeling 너를 멈추지도 마 Don't fight the feeling yeah Don't fight the feeling yeah Don't fight No place, no town that we can go 항상 why not 부딪혀봐 지금 느낀 그게 정답이야 Cause I feel like I'm falling up baby 매일 밤 죽어도 아침이면 숨쉬어 누가 상상이나 해 완고한 이성에 쓸리면 안돼 강한 위를 질주해 Oh baby Hey yo, 24/7 all day. Gotta be okay. 느낌대로 가던 대로. Tadi kita telah mendengarkan sepenggal lagu Don't Fight the Feeling dari EXO. EXO adalah salah satu boyband dari Korea yang aku suka. Mereka baru saja comeback dengan album spesialnya yang berjudul Don't Fight the Feeling, sesuai dengan judul lagu utama pada album tersebut. Saat ini kita telah memasuki segmen kedua teman-teman. Seperti yang aku bicarakan tadi, pada segmen kedua ini kita akan membicarakan tentang perjalanan. Apa sih yang ada di pikiran kalian saat mendengar kata perjalanan? Pasti tidak akan jauh dari jalan berliku, tanjakan, turunan, persimpangan, kemacetan, dan lain sebagainya. Apakah kalian suka penasaran dengan apa yang akan kalian temui di perjalanan? Kalau aku pribadi sih, gak pernah penasaran ya. Malahan aku takut. Takut dengan pikiran-pikiran tentang hal-hal buruk yang mungkin datang menghampiri.
Di hidup ini, aku belum memiliki banyak pengalaman, teman-teman. Ketakutanku kerap kali mengalahkan rasa penasaranku. Pengecut memang. Kira-kira hal apa ya yang akan kita temui di perjalanan? Hal yang pasti kita temui adalah bertemu dengan banyak orang. Ya, bertemu dengan banyak orang adalah hal yang pasti terjadi. Bahkan ada kalanya dalam perjalanan itu, kita akan menjalin hubungan jangka panjang dengan orang-orang tersebut. Maka dari itu, dalam pertemuan tersebut kita harus memberikan kesan terbaik dari diri kita sendiri. Loh, kenapa? Padahal terkadang hal tersebut terlihat sangat palsu. Ya, memang. Kesan pertama terkadang memang tidak menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Namun, apakah kita akan membiarkan orang-orang berpikiran bebas tentang kita? Sebab sebenarnya menjadi baik saja tidak cukup. Karena terkadang sebaik apapun kita pasti pernah menjadi antagonis di kehidupan orang lain. Itu yang pernah aku baca dari Twitter. Dan setelah aku merenunginya, memang benar. Sebaik apapun kita, pasti kita pernah menjadi orang yang jahat di kehidupan orang lain. Setelah bertemu dengan banyak orang, mungkin dalam perjalanan yang kita lalui, kita akan menghadapi banyak persimpangan. Persimpangan yang sangat gelap hingga membuat kita takut tersesat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita akan menghadapi banyak pilihan yang terkadang pilihan-pilihan itu tidak kita inginkan. Namun kita harus memilih. Lebih tepatnya dipaksa memilih. Pada saat itu, pasti kita kebingungan. Hati dan otak saling berperang. Padahal seharusnya bersatu agar menemukan tujuan. Apa yang akan kalian lakukan? Mengambil asal atau berpikir matang? Satu yang ingin aku katakan. Aku pernah membaca dari suatu sumber. Otak dan hati itu harusnya saling melengkapi, bukan mendominasi. Kemudian di perjalanan, pasti ada kalanya kita akan terjatuh. Satu-satunya yang harus kita lakukan adalah bangkit. Tidak ada penawaran. Sakit. Tidak ada jatuh yang menyenangkan. Jatuh di atas kasur pun, kalau tidak dengan posisi tubuh yang pas, pasti tubuh kita akan sakit. Saat kita memutuskan untuk bangkit, saat itulah kita menjadi manusia yang hebat, manusia yang lebih kuat. Namun, saat kamu sudah mengeluarkan seluruh usahamu untuk bangkit, dan kamu merasa lelah, istirahat. Tapi jangan menyerah. Jangan pernah menyerah. Apa kalian menyukai K-pop? Mungkin kalian akan bosan kalau aku bicarakan tentang K-pop. Namun, aku selalu takjub dengan kerja keras mereka. Mereka berlatih tak hanya 1 bulan, 2 bulan, tapi sampai tahunan agar bisa debut, bisa meraih mimpi-mimpi mereka. Setelah debut pun, mereka tetap bekerja keras, tidur sampai larut malam untuk berlatih. Bahkan beberapa baru tidur saat subuh. Mereka selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk penggemar mereka. Setiap mendengar kisah mereka, aku menangis. Salah satu idol K-pop yang baru saja aku tonton bercerita jika dia menjadi trainee sejak di bangku sekolah dasar. Bayangkan teman-teman, dari sekolah dasar sudah menjadi trainee. Masa di mana anak-anak harusnya menikmati kehidupan mereka, malah ia habiskan dengan berlatih. Masa kanak-kanaknya terenggut, membuat dia kesulitan mendapatkan teman di masa kecilnya. Tak jarang juga dia terluka karena kerasnya berlatih. Tapi dia tidak menyerah. Dia kembali bangkit.
Jadi mungkin lebih baik kita mencontoh kegigihannya dalam menjalani kehidupan, dalam menikmati perjalanan. Beberapa orang mungkin lebih menyukai bagaimana hasil yang mereka dapatkan. Namun aku dan mungkin beberapa orang lainnya lebih menyukai prosesnya. Aku menyukai setiap detik dari sebuah perjalanan. Walaupun banyak aral melintang yang pasti membuat kita terluka, aku tetap menikmatinya. Sebab semua itu bagian dari proses menjadi aku yang lebih baik. Ayo, bertahan sedikit lagi untuk menjemput kehidupan yang lebih baik. Oke teman-teman, kita telah ada di ujung segmen nih. Habis ini aku bakalan puterin salah satu lagu yang aku suka. Sekarang kita jeda dulu ya. Look around 둘러봐도 온통 짙은 푸른 빛 까만 밤 마치 깊은 물에 잠수한 듯이 먹먹함 속에 너의 목소리만 또렷해 어쩌지 나에게는 달아나는 저 수평선같이 눈앞에 너를 두고서도 나는 또다시 그리워 너는 파도처럼 나를 삼키지 어쩌지 You and I 넌 아득한 나의 바다 너의 품에 빠져 You and I 너에게 가닿고 싶어 I will dive into you I will dive into you I will dive into you. Kalian tahu gak judul lagu yang baru aja aku putar tadi? Buat yang NCTzen pasti tahu ya. Lagu tadi itu judulnya Dive Into You dari NCT Dream. Akhir-akhir ini aku memang mulai mengikuti NCT Dream, jadi tahulah sedikit-sedikit tentang mereka. Oke, saat ini kita telah memasuki segmen ketiga teman-teman. Gak kerasa ya, tiba-tiba udah ke segmen ketiga aja. Pada segmen ketiga ini kita akan membahas tentang kesendirian. Apakah kalian menyukai kesendirian? Apa kalian menyukai me time? Kalau aku sih, aku menyukainya. Menyukai setiap suasana sepi yang menyelimuti. Apalagi aku adalah tipe orang yang setiap telah usai bertemu dengan banyak orang, aku memerlukan rehat. Rehat yang bagaimana? Istirahat yang aku nikmati dengan diriku sendiri. Karena saat setelah menghabiskan waktu dengan banyak orang, seolah-olah energiku habis terserap. Dan cara yang sering aku pakai untuk memulihkan energiku adalah dengan tidur, membaca buku, menonton film, mendengarkan musik, dan hal-hal lain yang penting adalah sepi dan sendiri. Pokoknya me time. Karena me time itu buat aku adalah waktu yang cocok banget untuk healing. Sepi itu kayak candu buat aku. Aku gak bisa fokus belajar, baca buku, nonton film, kalau sekitarku itu gaduh. Semua yang aku baca atau aku dengar, itu jadi gak bisa aku cerna dengan baik. Yang lebih aku senang dengan kesendirian itu adalah aku jadi bisa ngobrol panjang sama diriku sendiri. Bertanya-tanya tentang mau jadi apa sih aku nanti, atau pertanyaan-pertanyaan lainnya. Mungkin bisa jadi kayak overthinking gitu ya, tapi lebih ke sisi positif. Emangnya ada? Gak tau lah, intinya gitu. Sampai suatu hari, setelah aku membuat WhatsApp story dengan caption yang berbunyi, sendiri itu sepi, namun bisa membuatku berbincang dengan diri. Seorang kakak tingkatku menanggapi story tersebut. Dia bertanya, apakah aku sudah siap
bertanya dengan aku yang lain yang berteman dengan sepi itu. Saat itu aku kukuh menjawab kalau sepi itu menyenangkan. Sampai saat dia mengatakan jika banyak orang yang teriak jika mereka siap berteman dengan sepi dan sendiri. Namun pada akhirnya mereka mulai hilang ditelan kesunyian. Lagi-lagi aku masih kuat dengan pendirianku, hingga aku merasakan sendiri nyaris tersesat dalam sepi. Aku merasa kosong. Disitulah aku percaya kalau semua ada porsinya. Sepi itu memang menyenangkan, tapi hanya untuk waktu-waktu tertentu saja. Jika kita hanyut dalam kesunyian yang dalam, semakin lama akan membuat kita semakin tercekik. Dan dari situlah aku sedikit mengurangi rasa suka dengan sepi dan sendiri. Untuk kakak tingkat yang mengingatkanku tentang bahaya kesendirian yang menghanyutkan, aku ucapkan terima kasih. Aku juga mempunyai puisi tentang kesendirian, yang memang aku tuangkan semua perasaanku ke dalam aksara. Judulnya adalah Ruang Sesal. Menyesal pernah teriakkan bahagia dalam sepi. Rasa yang seharusnya membuatku waspada, namun malah membuatku terlena. Benar katamu, jika ruang sendiri mampu membuatku mati. Tetapi aku malah angkuh tak peduli. Berteriak seolah sendiri adalah teman sejati. Namun, ternyata hening adalah ironi. Aku nyaris mati, tersesat dan hilang. Saat kepalaku berisi kata yang mengendap, kemudian lenyap. Hingga kamu kembali membawa isyarat jika rumah adalah arah. Tempat di mana aku harus berserah dalam rebah. Tetapi, apa mungkin kembali menjadi caraku pergi? Saat sepi menjerat jiwaku erat, dan senyap adalah satu-satunya teman, menyisakanku terpasung dalam ruang penyesalan. Teman-teman, sendiri memanglah menyenangkan, tapi akan lebih menyenangkan jika kita memiliki seseorang yang selalu ada di samping kita. Selain itu, tolong ingat, Marcus Aurelius pernah mengatakan, jika apa yang kita dengar itu opini, bukan fakta. Apa yang kita lihat itu perspektif, bukan kebenaran. Jadilah manusia yang bijaksana ya. Tidak terasa sudah 30 menit waktu kebersamaan kita. Semoga kalian tidak bosan mendengarkan. Maaf apabila ada salah kata yang menyakiti hati kalian. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan terluka dan jangan lupa bahagia. Terima kasih telah meluangkan waktu dan mendengarkan. Sampai jumpa. 차가웠던 비가 개인 푸른 하늘 저 끝에 걸린 유난히 더 선명한 무지개 빛을 봐 멈춰있던 시간들 사이 동그랗게 웃는 일곱빛 내 맘속에 꽂아둔 책갈피 같아 난 여기서 또 어디로 가야 할지 모르던 비워둔 내 흰 여백 위로 너로 삶을 손 들어 숨가봤던 오늘의 끝에 함께인 서로의 기대 우리 눈을 감고 편히 잠이 들고 다시 꿈을 꾸고 수없이
been on long flights, stayed on strange time. It's